Bapak Ibu, saudara-saudari, singkatnya, para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, khairu tahiyatin fil alamin, wahiyya assalam. Fabismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan kehidupan di dunia ini. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin. Marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Gaya Hidup Halal dan Keberkahan dalam Berbagi. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Islam juga mengajarkan hubungan antara sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, konsep rahmatan lil alamin mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu contohnya ialah dengan menerapkan gaya hidup halal. Halal bukan hanya sekedar makanan dan minuman saja, akan tetapi halal dalam memperoleh rezeki, halal dalam berbisnis, serta halal dalam menggunakan harta. Setiap orang muslim atau setiap muslim dituntut untuk memperoleh rezeki yang halal, menjauhi praktik-praktik yang dapat merugikan orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan amanah. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di tengah perkembangan ekonomi yang pesat ini, kita sering sekali dihadapi dengan berbagai macam pilihan. Oleh karena itu, konsep halal inilah yang menjadi kompas yang akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Dengan mengutamakan kehalalan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita tidak hanya memperoleh manfaat duniawi saja, akan tetapi kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Dari ayat ini menjelaskan betapa pentingnya mengkonsumsi dan memperoleh sesuatu yang halal dan baik. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selain halal, Islam juga mengajarkan pentingnya berbagi. Karena setiap harta kita sejatinya itu ada hak-hak orang lain. Maka dengan zakat, infak, sedekah, dan kepedulian sosial lainnya, kita dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ingatlah bahwa setiap harta yang kita keluarkan itu bukan akan mengurangi harta kita. Justru Allah akan membuka pintu rezeki dan pintu keberkahan yang lebih luas untuk kita. Ketika masyarakat membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan semangat berbagi, maka kita akan menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera. Tidak ada kesenjangan yang lebar, tidak ada orang yang merasa tertindas, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ini terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan untuk siapa yang dikehendakinya. Dari hadis lain, Rasulullah SAW pun bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis ini telah dijelaskan bahwasanya jika kita menginfakkan harta kita, bukan berarti akan mengurangi harta kita. Justru Allah akan melipat gandakan pahala dan rezeki kita. Para hadirin sekalian, untuk itu marilah sama-sama untuk kita menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari cara yang sederhana, seperti memilih produk yang halal, bertransaksi secara jujur, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menyisihkan sebagian harta untuk membantu saudara-saudara kita. Semoga dengan prinsip gaya hidup halal dan keberkahan dan berbagi ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.